Kalau saya muncul kan selalu ada alasan. Targetnya bukan saya kan cuma sasaran perantara kan. Cuma mana lagi bisa ngumpulin jutaan orang kalau bukan jualan nama saya. Waktu itu langsung demo, ribut semua. Banyak rezeki takut dipotong. Harapan orang kan sudah saksi memberatkan gitu kan. Jadi tentu mesti datangkan saksi yang dengar langsung. Kalau potongan kan udah ada yang ngaku tuh. Ya. Ada yang edit, ada apa, udah beredar lah itu. Yang lapor saya kan nggak ada di Pulau Seribu. Saya masih ingat nelayan tuh ngomong begini. Pak Hakim, kalau Pak Ahok itu nista agama Islam, udah nggak sempat di sini. Dulu saya paling suka jadi wakilnya Pak Jokowi. Kalau ada apa-apa, yang bempernya beliau. Begitu belum naik presiden, kena gua. Statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini gitu. Jadi seolah-olah etnis tertentu keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Nah, salahnya di mana gitu? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil gitu. Kan nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Dari ujung ke ujung dunia ini kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina gitu. Jadi itu harus diakui gitu. Di sekitar kita saja tidak ada yang bisa lari dari situ. Ya kan? Nah ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan gitu. Jadi jangan itu dijadikan keirian terus dikompor-kompori gitu. Pak mengungkit Ahok lagi bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Pak kurang puas. Ahok dipenjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. 500 triliun APBD dapat puskesmas 1 Jakarta orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Pak JK juga pernah diserempet oleh kasus korupsi di BP Migas kan? Kasus yang 37 triliun. Ketemu Pak Anies. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, pengaruh Cina terlalu besar. Saya mendukung yang terbaik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Pak, apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Betul ya Pak? Pak, mari Pak, ya Pak, mari Pak. Anies belum dijawab Pak. Foto Pak, benar ya Pak? Anies, Bapak mendukung FPI Pak. Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah tentu saya berharap harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya
pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak? Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA 212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia, jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Gitu, cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsorkan Ahok ketika itu. Takbir! Siap kawal kasus Ahok.
Siap penjarakan Ahok. Takbir. 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 Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan
Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini gitu. Ini akan menjadi presiden tidak baik kalau diterus-teruskan gitu. Bapak itu wapres 2 kali, ya, ketua Dewan Masjid Indonesia, ketua PMI yang tidak tergantikan gitu. Senior, politikus senior, pengusaha sukses, keturunan terhormat. Ini harus dijaga Pak marwahnya. Jadi nggak boleh itu semuanya sirna menjadi sirna karena nafsu yang Bapak paksakan untuk mendukung seseorang atau punya ambisi lain tentang kekuasaan yang masuk pada fase penggantian kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi kami catat adalah Bapak ada 4 atau 5 kali statement Bapak yang menjurus kepada provokasi itu. Yang tanggal 15 Mei Bapak menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia itu 50% dikuasai oleh etnis Cina, gitu, yang jumlah populasinya cuma 4,5%. Nah ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan gitu. Jadi jangan itu dijadikan keirian terus dikompor-kompori gitu. Ini tidak baik, sangat tidak baik. Di posisi Bapak seperti sekarang sebagai orang yang terhormat dan sebagainya itu. Jadi seolah-olah etnis tertentu, keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Nah salahnya di mana gitu? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil gitu. Kan nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Dari ujung ke ujung dunia ini kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina gitu. Jadi itu harus diakui. Di sekitar kita saja tidak ada yang bisa lari dari situ. Ya kan? Di tahun 2020 bulan Juni Bapak juga pernah mengatakan bahwa 10 orang kaya Indonesia cuma 1 yang Muslim. Klasternya waktu itu adalah klaster agama. Tidak ada urusan kaya miskin itu menyangkut agama. Ya kan? Sekali lagi ya siapa yang ulet ya siapa yang jadi. Wong agama itu juga mengajarkan itu. Tidak kurubah nasib satu kaum kecuali dia sendiri yang berubah. Ya kita yang berubah. Jadi jangan salahkan orang lain. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa
pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. 360.000 kilometer Pak Jokowi itu sudah membangun jalan, termasuk jalan desa. Pak SBY terkenal presiden mangkrak, kan sudah dapat gelar beliau gitu. Itu kalau nggak ada faktanya tentang kemangkraan itu kan nggak disebut rakyat seperti itu. Di dalam acara PKS juga Bapak berpidato tentang jalan tol yang katanya untuk orang kaya saja gitu. Masa nggak tahu kemarin baru orang mudik naik 46% dari 86 juta menjadi 126 juta itu bukan orang kaya, Pak. Kalau orang kaya seperti Bapak mungkin naik pesawat sendiri kan gitu. Tapi enggak, buat kami ya ada jalan tol lebih baik, lebih cepat ya naik jalan tol. Jadi pembangunan jalan tol itu sangat bermanfaat. Sekarang tukang sayur dari Malang, Pak, bisa jualan sampai ke Jakarta. Berangkat jam 3 pagi sampai di sana, sayurnya masih segar. Itu kan karena dibangunnya jalan tol. Kalau bayar ya memang ada investasi. Wong Bapak sendiri kan punya jalan tol. Ya kan? Bapak punya jalan tol kan? Jadi jangan dibalik-balik. 18 Mei Bapak mengungkit Ahok lagi. Bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Bapak kurang puas. Ahok dipenjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya kan? Dana hampir 500 triliun APBD. Dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden. Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak. Jadi ini harus dijaga. Tanggal 21 Mei Bapak buat statement yang lebih parah sebenarnya kalau menurut saya. Karena di situ disebut bahwa bisa terjadi kerusuhan seperti 98 kalau tidak terjadi keadilan. Ini juga kan kayak menghasut gitu. 98 itu adalah kejadian yang membuat kita trauma. Khususnya masyarakat Tionghoa di Jakarta. Karena tidak semuanya terbuka kan kejadian itu. Itu memang didesain seperti itu. Nah jangan ini dikompor-kompori lagi. Kalau itu sampai terlontar dari mulut seorang seorang yang dihormati di Indonesia ini, itu kan bisa membahayakan karena salah tangkap rakyat di bawah itu akan menjadi presiden buruk di dalam proses memperbaiki negeri ini. Itu karena memang kenyataannya seperti itu. Masyarakat sekarang sudah bisa menilai. Jadi nggak bisa dipaksakan. Untuk mengalahkan Ganjar umpamanya terus itu diburuk-burukkan dari rekam jejak dan sebagainya. Ya semuanya harus dipaparkan. Anies punya rekam jejak yang masih hangat. Pak Prabowo punya yang masih hangat. Pak Ganjar juga punya. Ya silakan. Nanti rakyat yang menentukan itu. Sekali lagi ya kami harap Bapak tidak menjadi provokator hal-hal seperti ini. Pak JK juga pernah diserempet oleh kasus korupsi di BP Migas kan? Ya, waktu itu disebutkan oleh kepala BP Migas bahwa siapa itu? Raden Priyono kalau nggak salah. Kasus yang 37 triliun. Dia mengatakan ya itu disuruh Pak JK. Tapi kan itu urusan hukum yang kemudian hilang ya sudah. Kami ini masyarakat kan nggak bisa apa-apa. 82% kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu tertinggi di dunia, Pak. Ya, itu dicapai karena ada progres yang dinikmati orang dari Aceh sampai Papua. Itu nggak dikarang. Jadi jangan mau mengambil hati masyarakat menjelek-jelekkan yang sudah baik. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Anda tidak lebih baik dari apa yang sudah ada. Itu jelas.
Ya kan? Sekarang ini kalau kita katakan komparasinya kepada Pak Jokowi, kalian ya bablas semua. Kalian nggak pernah kerja, nggak bisa. Makanya mana yang mendekati mungkin Pak Ganjar, itu harapan kita. Gitu ya. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan